Barusan aku scroll TikTok aku, terus aku nemuin komentar ini. Sebenarnya udah lama banget sih, tapi aku baru ngeh. Hai guys, tonton sampai habis video singkat aku hari ini. Ini tuh subuh hari ya guys, sambil nunggu pagi aku mau lipetin baju dulu tadi. Nah ini cuacanya udah agak terangan, jadi aku mau buka pintu dan jendela. BTW kalian salfok sama banjir gak sih guys? Ini subuh-subuh loh. Oke, kalian temenin aku aja lagi beberes rumah sambil aku ceritain sesuatu. Jadi ada yang tanya di video aku, udah lama banget sih ini sebenarnya. Udah aku bales juga komentarnya pakai ketikan gitu, tapi pengen aku bales pakai VT biar lebih jelas. Pertanyaannya, kenapa bisa rumah segede itu tapi dapat bidik misi? Buat yang belum paham, jadi waktu itu aku pernah cerita kalau aku itu kuliahnya pakai beasiswa bidik misi. Makanya ada yang tanya kok bisa rumah segede itu bisa dapat beasiswa bidik misi. Sebenarnya singkat aja sih. BTW dulu tuh aku nggak tahu ya beasiswa bidik misi itu sebenarnya apa sih. Tapi kata guru aku kalau ada siswa yang nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 itu ada di dalam 10 besar, bisa daftar beasiswa. Tapi itu nggak semuanya lolos ya guys. Jadi nanti ada seleksi lagi. Nah kemarin tuh kan aku sempet nggak pengen kuliah, tapi karena dorongan abang aku yang nyuruh aku tuh coba-coba aja lah daftar beasiswa karena nilai raport aku kan dari semester 1 sampai semester 5 itu ada di dalam 10 besar. Jadi ya udah aku coba-coba aja, kayak apa yang disuruh ya udah aku kerjain. Aku suruh ngumpulin nilai raport gitu. Intinya tuh aku daftar ke fakultas tuh melalui nilai raport aku. Kalian pernah dengar kuliah jalur prestasi nggak? Nah ini tuh hampir sama sebenarnya, tapi bukan jalur prestasi, lebih ke jalur nilai lah. Aku kurang ngerti sih sampai sekarang, tapi setauku sih kayak gitu. Simpelnya tuh menurutku, setauku bidik misi yang ini tuh bukan untuk orang yang kurang mampu, tapi untuk orang yang pintar. Nah yang daftar kuliah pakai bidik misi ini tuh dari sekolah aku sekitar 28 orang, tapi yang keterima itu cuma 8 orang, jadi nggak semuanya keterima. Kenapanya nggak keterima itu aku masih kurang jelas, masih kurang ngerti sepenuhnya ya guys. Tapi aku tuh masih bingung sih sebenarnya antara bidik misi sama SNMPTN, atau mungkin nilai raport yang termasuk ke dalam 10 besar itu bisa daftar ke kampus melalui jalur SN, terus yang bidik misinya itu mengikuti atau gimana, aku juga kurang ngerti ya. Intinya kalian tahu aku tuh kuliahnya nggak niat, tapi ya aku tetap selesaikan ya guys. Aku selesaikan dengan usaha dan semangat, dan aku sampai bisa selesai kumlot atau 7 semester. Jadi walaupun aku nggak niat, aku nggak mungkin menyia-nyiakan beasiswa yang udah aku dapat. Tapi ya udahlah, itu sekedar cerita aja ya guys. Dan aku sekarang udah lulus. Buat teman-teman yang nggak terima atau merasa bingung kenapa aku bisa dapat beasiswa bidik misi, itu aku juga kurang ngerti. Bukannya aku nggak merasa bersalah, tapi karena ya aku pikir itu karena nilaiku aja. Lagi pula sebenarnya tuh aku nggak mau kuliah, dan aku sampai bisa kuliah tuh ya karena aku senang dan bahagia gitu loh, bangga bisa dapat beasiswa, ya masa nggak diambil kan. Ya kayak gitulah kira-kira ceritanya. BTW aku tuh udah lulus kuliah bulan 4 2024. Sekarang alhamdulillah aku udah kerja dan melanjutkan hidupku. Kalau lagi ngobrol-ngobrol sama adik-adik aku atau sepupu-sepupu aku yang masih SMA ke bawah, itu aku pasti selalu sampein belajar yang rajin karena manfaatnya tuh banyak banget. Oke guys, sekian dari cerita aku untuk balas komentar ini. Jadi makasih udah nonton ya, dan jangan lupa selalu lakukan hal yang terbaik setiap harinya.